04 dan di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Abdullah Fakih. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam Bu Cut. Ya, kami siap menunggu Pak untuk Bapak menutup acara kita di Region Tengah ini. Mungkin sebelum ditutup ada hal-hal yang bisa Bapak sampaikan, pencerahan-pencerahan kepada kawan-kawan kita di Region Tengah. Kepada Pak Abdullah Fakih kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Budi Susetyo dan seluruh tim ahli yang saya hormati, Bapak Ibu para TIP, TIK, dan juga para peserta kegiatan pada kesempatan sekarang ini yang sehat dan berbahagia. Pertama, terima kasih sekali atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangka untuk menyempurnakan instrumen evaluasi diri madrasah versi 2 ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada kesempatan ini. Yang pertama, saya kira kegiatan ini sangat penting, sangat strategis sebagai upaya untuk merespon kegalauan ataupun kritik dari publik terhadap manajemen pembiayaan pendidikan pada di negara kita ya. Belum lama ini di portal online saya pernah mendengarkan statement atau kritikan dari Ibu Sri Mulyani misalnya, Menteri Keuangan kita, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di Indonesia ini sesungguhnya tiap tahun itu lebih besar daripada anggaran untuk membuat ibu kota negara. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang pernah mendengar video dari Ibu Sri Mulyani. Jadi artinya bahwa alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan sesungguhnya itu sangat besar. Dan saya yakin ke depan kecenderungannya adalah semakin besar anggaran yang digunakan untuk alokasi pendidikan. Nah, di video tersebut Bu Sri Mulyani men-challenge kita, hasilnya apa? Kita sudah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan, tapi hasilnya apa? Memang ya berat kita bergerak di dunia pendidikan ini kalau ditanya hasil. Karena hasilnya ini kan bisa short term result dan juga bisa long term result atau jangka panjang. Ini persis dengan proyek kita. Proyek Madrasah Reform ini sama. Ini kalau nanti dibandingkan dengan proyek SPSN misalnya, ini ya tentu berbeda sekali. Kalau dengan anggaran SPSN di Manpat nih Pak Aceng Solihin misalnya, dengan anggaran 10 miliar itu langsung kelihatan fisiknya gitu kan. Tapi kalau kita ini anggaran loan kita ini 3,7 triliun. Pertanyaannya ini wujudnya nanti apa? Hasilnya apa? Ini memang berat bagi kita untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa yang kita lakukan ini adalah upaya sistemik untuk membangun pondasi sistem. Pondasi sistem yang kalau ini nanti sudah berjalan, tentu pengembangannya akan lebih mudah. Ibaratnya kita saat ini membangun pondasi bangunan, konstruksi untuk 10 lantai atau 50 lantai. Nah, kalau pondasinya ini nggak kuat, tentu mau diberikan anggaran tiap tahun puluhan miliar itu nanti akan useless terus gitu. Nah, ini kita harus satu visi, satu pemahaman bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah dalam rangka untuk menjawab, untuk mengcounter beberapa kritikan, beberapa challenge dari stakeholder lain, dari publik, bahwa anggaran pendidikan ini
akan dibelanjakan untuk secara jangka panjang untuk hal-hal yang produktif. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bu Sri Mulyani di video tersebut men-challenge bahwa kalau secara output itu gampang untuk mengidentifikasi bahwa anggaran alokasi pendidikan ini digunakan untuk membiayai sekian juta siswa untuk PIP, sekian triliun untuk BOS dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat outcome atau result ini yang masih belum ada ukurannya. Nah, apa yang kita lakukan di EDM ini saya kira menjadi salah satu agenda reform, agenda reformasi yang akan kita lakukan. Ke depan kita bisa menjawab, misalnya anggaran BOS atau anggaran pendanaan pendidikan yang ada di madrasah sebenarnya tidak hanya bersumber dari BOS saja ya. Ini yang perlu kita tekankan juga bahwa EDM ini tidak hanya bersumber dari anggaran BOS saja, tapi ini multisumber. Semua sumber pembiayaan harus bisa tercover dalam sistem ini. Begitu juga RKAM, itu juga multisumber, tidak hanya yang bersumber dari dana BOS saja. Nah, nanti kita bisa melihat sejauh mana efektivitas alokasi anggaran pemerintah yang kita berikan melalui dana BOS dan juga program-program yang lain ini betul-betul bisa menghasilkan outcome atau perubahan perilaku. Ini nanti harus kita bisa menjawab. Nah, ini tantangan bagi kita. Sistem EDM ini harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Ukurannya apa? Mengukur outcome ini tentu memang berat karena ukurannya yang tidak direct. Kalau output kan direct ya. Kalau outcome ini kan agak indirect. Misalnya hasil AKM-nya nanti seperti apa, hasil aksi seperti apa, hasil pisahnya seperti apa. Itu kan apa yang kita lakukan melalui EDM ini enggak langsung terkait dengan hal-hal tersebut, tapi nanti akan diukur, akan dilihat apakah dalam beberapa tahun yang akan datang nilai AKM, nilai aksi, nilai PISA, dan juga keterserapan tenaga kerja dan sebagainya itu bisa meningkat atau tidak. Bapak Ibu semua yang saya hormati, EDM ini saya kira sekali lagi ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk agenda reformasi pendidikan, terutama pendidikan madrasah, karena EDM ini nanti akan menghasilkan sebuah nilai-nilai akuntabilitas, kemudian juga efektivitas pembelajaran. Jadi bagaimana anggaran-anggaran atau belanja-belanja pendidikan ini betul-betul bisa berdampak terhadap learning outcome. Ini yang penting ya, learning outcome. Tidak hanya berdampak pada kualitas sarana prasarana saja, tapi juga learning outcome. Jadi pelatihan guru misalnya, itu juga tidak hanya berhenti di gurunya yang pinter, yang cerdas, yang terlatih, kemudian berhenti di situ. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan ini harus berdampak pada siswa. Jadi dengan kata lain juragan kita ini sebenarnya siswa. Bagaimana kita bisa melayani siswa-siswa kita, mereka bisa bertumbuh, berkembang untuk menjadi pribadi yang unggul, yang berdaya saing, yang berkompetensi. Itulah yang menjadi tujuan akhir dari apa yang semua yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kemudian EDM ini juga ke depan harus bisa menjawab juga tadi idealisme money follow program, budget follow program. Ini yang menjadi tantangan kita. Selama ini misalnya penyaluran dana BOS, ini kan masih menggunakan cara-cara konvensional dan tradisional. Jadi berdasarkan jumlah siswa. Semakin jumlah siswanya besar, maka dana BOS yang diterima menjadi besar. Ini saya kira cara konvensional yang kalau sistem EDM ini sudah settle nanti ke depan, tentu itu akan kita tinggalkan. Atau paling enggak akan kita tambah kriteria yang lain. Tidak hanya jumlah siswa saja, tapi ada parameter lain yang saat ini sedang kita kembangkan juga gitu. Nah, ini harapan ke depan EDM ini bisa menjadi instrumen untuk menyediakan atau memberikan input kebijakan terhadap pola dan mekanisme penyaluran block grant, penyaluran dana BOS yang fairness, yang fair, yang berkeadilan, yang tidak hanya
semakin banyak siswa, tapi kemudian dia nggak bisa membuat program yang baik, tetap aja dikasih yang besar. Ini kan useless, ini tidak adil gitu kan. Tetapi juga kita juga bisa melihat kalau misalnya ada madrasah yang perlu diafirmasi, tapi kemudian dia juga nggak punya action apa-apa, ini juga tidak bisa kita afirmasi. Nah, inilah menjadi puzzle, menjadi challenge bagi kita bagaimana kita bisa mendudukkan persoalan ini secara proporsional. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa aplikasi EDM atau sistem EDM ini bukanlah sesuatu produk yang sudah final atau istilahnya itu state of being gitu kan. Sudah begini gitu kan. Ini tentu menjadi state of becoming ya. Jadi akan ada perbaikan, pengembangan terus-menerus, continuous improvement. Ini bagian dari upaya kita. Dulu di tahun pertama sudah ada instrumen EDM, di tahun kedua ini kita kembangkan lagi, kita konsultasikan kepada stakeholder di lapangan, kita tanyakan kira-kira kebutuhannya yang seperti apa. Tadi kami berterima kasih dan senang beberapa usulan dari teman-teman stakeholder di lapangan, seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, ini saya kira itu menjadi masukan baik, dan pola seperti ini nanti akan terus kita kembangkan agar sistem EDM ini betul-betul menjadi sistem yang kokoh, yang dibutuhkan. Jadi harus ramah terhadap pengguna. Ini EDM ini yang menggunakan adalah Bapak Ibu semua. Jadi bukan ramah terhadap kami, policy maker, tapi justru yang kita pentingkan adalah harus ramah terhadap pengguna sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan hal lain yang perlu kami tekankan bahwa yang penting sekali dari sistem EDM ini adalah harus ada perubahan habit. Jadi jangan sampai EDM ini hanya sebagai sebuah kewajiban. Jadi harusnya kita level makom makrifatnya harus ditingkatkan ya. Kalau dalam dunia sufi itu, jadi kita sholat itu bukan karena kewajiban, tapi karena kita butuh ketenangan, butuh spiritualitas, dan butuh merasa kita kecil, maka kita mengabdi kepada yang maha besar dan sebagainya. Itu artinya ada kebutuhan, ada internal awareness dari dalam diri kita. Nah, ini juga saya kira yang perlu kita tekankan, dan ini menjadi challenge bagi kita semua, bagaimana madrasah nanti punya semacam kebutuhan tadi, punya internal awareness dari dalam bahwa EDM ini bukan kewajiban. EDM ini bukan diwajibkan oleh Kemenak Pusat, bukan diwajibkan oleh pengawas atau Kanwil atau Kan Kemenak, sehingga kalau nggak ngisi EDM ini nanti dosa gitu. Enggak, harus levelnya harus kita tingkatkan. EDM ini adalah, ini selalu saya meminjam bahasanya Pak Jeffrey itu. Ini seperti general check up itu, mekanisme general check up. General check up ketika kita sehat pun kita tetap harus perlu melakukan general check up secara rutin. Dan kalau kita tidak jujur melakukan general check up kan yang rugi kita sendiri. Nah, ini juga sama, saya kira EDM ini yang sangat penting justru bagaimana menanamkan integritas, kejujuran kepada madrasah bahwa ini EDM ini bukan untuk siapa-siapa. Ini betul-betul untuk madrasah dalam rangka untuk pengembangan madrasahnya gitu. Nah, kemudian terakhir saya kira EDM ini juga saya kira memang tidak hanya menjadi obat gitu ya, tapi juga menjadi vitamin. Tidak hanya menjadi obat bagi madrasah yang belum maju, tapi juga vitamin bagi madrasah yang sudah maju, sudah berkinerja, ini bagaimana bisa mempertahankan atau bisa melakukan sesuatu yang advance. Ini yang saya kira menjadi penting. Jadi bagi madrasah yang sudah besar, yang sudah maju ini jangan sampai merasa bahwa kami sudah selesai semuanya sehingga kami tidak perlu EDM. Ini saya kira menjadi sombong, dan ketika kita sombong maka yang terjadi nanti justru malah ketinggalan dengan madrasah-madrasah yang fight untuk mengejar ketertinggalan. Nah, kemudian terakhir menjawab tadi beberapa poin usulan yang disampaikan Pak Budi, apakah perlu EDM ini perlu direview secara eksternal?
kalau kami melihat, saya setuju bahwa nanti yang menjadi agen perubahan atau yang menjadi role di sini adalah pengawas, saya kira. Saya kira di sini banyak pengawas yang hadir. Jadi ke depan saya kira pengawas ini menjadi agen of change, punya peran besar untuk mereview akuntabilitas dan objektivitas dari EDM ini. Gitu. Nah, untuk mendorong ini, Bapak Ibu, kami sedang mewacanakan nanti ada semacam indeks integritas, gitu ya. Indeks kejujuran, indeks integritas yang ini akan berguna dalam banyak hal. Kalau misalnya ada madrasah yang terbukti nanti on the spot audit gitu ya, atau random audit, nanti mekanisme ini mungkin Pak Budi nanti mohon bisa dibantu kira-kira untuk random audit ini seperti apa biar bisa proporsional itu. Jadi di situ nanti ada indeks integritas di level satuan pendidikan, indeks integritas di level kabupaten kota, indeks integritas atau kejujuran di level kanwil dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat map atau peta integritas dari Bapak Ibu semua gitu. Nah, ini kalau bisa seperti itu dan ada reward punishment. Jadi kalau misalnya ada madrasah yang kena random check gitu ya, dia tidak integritas, tidak integrated, tentu ini ada misalnya nih nanti bosnya dikurangi misalnya, atau nggak boleh dapat bantuan misalnya. Pasti mereka akan takut lah. Kita ingin meskipun belum seperti ada tadi kejujuran yang kalau tidak ada dosa itu kita tetap sembahyang, kita sholat gitu ya. Tapi paling enggak nanti ada kita masih pada level misalnya kalau nggak jujur nanti nggak dapat reward. Mungkin masih perlu. Kalau nggak sholat, nggak dapat pahala. Itu kan kalau sholatnya orang awam kan begitu. Jadi masih mikir pahala. Padahal sebenarnya sudah beyond that itu kan. Nah kita pengen ya minimal kayak di katanya itu kayak di Singapura itu kalau orang mau mereka nggak berani membuang sampah sembarangan karena dia takut ada denda yang besar. Nah kita mungkin bisa merancang nanti, ini baru usulan ya Pak, jadi belum jadi keputusan. Ini mungkin bisa kita menerima masukan juga. Misalnya tadi indeks integritas dan di situ ada sanksi. Kalau misalnya ada madrasah yang random check kok tidak jujur, nanti ada sanksinya. Atau mekanisme pelaporan. Jadi kita buka misalnya, biar berlomba-lomba itu. Kalau ada madrasah yang ternyata tidak jujur untuk mengisi EDM dan sebagainya, kemudian bisa dilaporkan misalnya. Ini juga saya kira untuk check and balance atau untuk sistem pengendalian saya kira penting juga untuk kita pikirkan ada mekanisme itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembentukan organisasi atau unit penjaminan mutu, saya kira ini sangat mungkin Pak Budi, melalui proyek ini sangat mungkin, maka kami mohon masukan, advice, rekomendasi dari Bapak Ibu semua, kira-kira seperti apa mekanismenya atau scope of work-nya seperti apa, kedudukan lembaga ini seperti apa, apakah seperti BAN SM atau seperti LPMP atau seperti apa, ini kami menunggu sifatnya, tapi sangat mungkin itu bisa dikembangkan melalui proyek ini. Di komponen 4.2 kalau nggak salah ini Pak Os nanti bisa beri masukan juga. Jadi sangat mungkin pembentukan unit assessment atau unit penjaminan mutu dan sebagainya itu menjadi sangat penting, sangat dimungkinkan melalui skema proyek ini. Saya kira demikian Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi dan tim dan Bapak Ibu semua yang telah melaksanakan kegiatan selama 3 hari dan saya kira kegiatan ini sangat bermanfaat untuk penyempurnaan instrumen EDM yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak ini. Demikian, mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.